Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita di Mutiara Pagi. Kita sudah terhubung bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Ada Ustadz Dr. Kiai Haji M. Dian Kristiawan SOS SIP MSI dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini, Ustadz? Ya, alhamdulillah lagi diuji sakit. Lagi sakit ya Ustadz, semoga lekas sembuh ya Ustadz ya. Iya. Amin, Baik. amin. Ini tema kita pagi hari ini mengenai tahun berganti, kematian semakin menanti Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Haji Dian di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Bisa Anda dengarkan juga melalui RRI Digital. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pembuka dulu dari Ustadz Haji Dian mengenai tahun berganti, kematian semakin menanti. Silakan Ustadz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wal islam liyasdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi sallallahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Kota Palembang dimanapun saudara berada, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Kamis 9 Rajab bertepatan dengan 9 Januari, kita sama-sama diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah senantiasa menambahkan nikmat kepada kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik pendengar Pro 1 RRI Kota Palembang dimanapun berada, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang kata kawan-kawan penyuluh agama itu temanya ngeri gitu ya. Tahun berganti, kematian semakin menanti. Kenapa ini harus dikampanyekan? Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wal idon, cukuplah kematian itu menjadi pengingat bagimu. Jadi kalau kita tahun baru itu asumsinya kan hura-hura, senang-senang ya. Tapi saya mencoba merefleksikan bahwa makna di balik pergantian tahun ini sejatinya umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Jatah umur kita di dunia ini semakin berkurang. Jadi maka kita harus sikapi dengan arif dan bijaksana untuk sisa waktu. Sampai kapan kita tidak akan pernah tahu yang Allah amanatkan kepada kita. Baik pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, nanti kita akan berdialog, kita akan berdiskusi. Mohon maaf
kalau suara saya agak serak-serak karena sudah 1 minggu ini, 1 minggu lebih ya, saya sakit, saya demam, saya kena tipes, ya, sembuh sakit lagi, sembuh sakit lagi. Jadi saya dari kamar ini. Jadi mohon maaf, mungkin agak sedikit terganggu, tapi tidak mengurangi makna kita tetap ngaji karena ini adalah sarana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, dan itulah pendengar tadi materi pembuka dari Ustadz Haji Dian mengenai tahun berganti kematian semakin menanti. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 9010. Ustadz sambil menanti telepon masuk, kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Ada beberapa Boleh, yang boleh, sudah boleh. masuk di 082179279010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah di Waalaikumsalam. Pelaju. Dari hamba Allah di Pelaju, pertanyaannya, Ustadz mengenai kematian, apakah kita sebagai hamba Allah yang menjelang kematian sadar atau tahu bahwa kematian akan menanti kita? Mohon penjelasannya Ustadz dari hamba Allah di Pelaju. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini merupakan pengingat bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, seharusnya kita sadar ya, seharusnya kita sadar meskipun waktu kematian itu dirahasiakan Allah, tetapi seharusnya kita sadar akan tanda-tanda kematian. Seperti rambut kita sudah mulai putih, ya. Kemudian gigi kita sudah mulai gugur, mata kita sudah mulai kabur, tenaga kita tidak selincah sekuat dulu, atau mungkin nafsu makan kita semakin berkurang, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda kematian. Maka dengan tanda-tanda kematian itu, kita harus ingat ya, bahwa suatu saat kita akan mati. Contoh Rasulullah saja, beliau berumur 63 tahun, maka ketika umur kita ini sama saya 44 sekarang, berarti jatah umurnya tidak sampai 19 tahun lagi. Ya, paling lama saya 19 tahun lagi kalau disamakan dengan Rasulullah. Tetapi kita harus waspada, umur kita mungkin bisa lebih pendek daripada Rasulullah. Karena Rasulullah SAW sampaikan rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70. Dan ini betul hadis ini, kemarin saya buktikan. Bapak saya meninggal usianya 68,5 ya. Jadi pada Kamis 1 bulan yang lalu saya tidak bisa siaran karena bapak saya meninggal. Itu bulan Desember lalu. Ya, itu betul hadis Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70. Meskipun ada di antara kita yang panjang umur. Bapaknya bapak saya itu sampai 112. Tetapi kan jarang ya. Oleh karena itu mari kita waspada dengan tanda-tanda yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Baik, baik di belakang hamba Allah di Pelaju yang ingin bergabung di line telepon di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Sukiman Pak? Ahmad di Pasar Kuto. Pak Sukiman di Pasar Kuto. Silakan Pak Sukiman. Ustaz, biar hancur demi untuk menerangi Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Biar hancur demi untuk menerangi. Biar hancur untuk demi menerangi. Mohon Ustaz penjelasannya. Baik, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peribahasa ini Ustadz ya? Iya, tapi kalau bisa jangan Pak. Jadi kita jangan seperti lilin ya. Jadi lilin itu biar hancur tetapi tetap menerangi. Jangan Pak. Ya, saya ini penyuluh agama. Saya juga pendakwah. Berarti tugasnya menerangi dong, memberikan penyuluhan. Tetapi saya nggak mau hancur. Ketika saya mau hancur rugi dong. Jadi kalau bisa kita tetap tawadhu, kita tetap rendah hati. Kalau dalam bahasa agama itu bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kita sampaikan kata-kata baik, kata-kata mutiara itu dengan tanpa menyinggung, tanpa menyakiti lawan bicara kita. Nah, itu agama mengajarkan begitu. Jangan kita berkeras-keras ya, berteriak berkeras-keras, tapi
sebelah atau lawan bicara kita tersinggung, tersakiti. Nah, itu namanya menghancurkan diri kita sendiri. Jangan Pak, saya tidak mau pakai pepatah itu ya, pepatah seperti lilin, biar tetap hancur tapi menyinari, sama dengan Bapak tadi pepatahnya. Tetapi saya nggak mau pakai itu. Kami di penyuluh agama itu sifatnya adalah memberikan penyuluhan Ya, yang mana sesuai dengan koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. baik. Di belakang Pak Sukiman di Pasar Kuto, di line telepon di 07113699977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dela. Pak Abu Bakar ya, Ya, di Cijawi. Silakan Pak Abu Bakar, ada Ustadz Haji Dian. ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang sehat Ustaz ya? Lagi sakit Betul betul Ustadznya. Pak. Oh, ya, Lagi ya, diuji, semoga lekas sembuh nikmat Ustaz. dikurangi. Amin. Iya iya iya. Amin. Ya, pertanyaan saya ini hampir sama dengan sahabat saya yang barusan bertanya tadi Ustaz. Ya, Pak Sukiman ya. ada istilah yang mengatakan begini Ustaz. Haya wal haya, al-haya wal mamat, al-mamat wal mamat. Nah, jadi apa pendalaman dari istilah ini Ustaz? Baik, segitu saja. Ya itu aja Ya. Ustaz, mau penjelasan. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, tetap Pak Abu Bakar, kita dalam bertablik itu mengambil sikap Rasulullah SAW. Ada 4 sifat Rasulullah: sidik, amanah, tablik, patonah. Itu yang kita jalankan. Jadi kalau dalam agama bahasa sekarang itu moderasi lah ya. Moderasi itu jalan tengah, tengah-tengah. Jangan sampai kita ekstrim, jangan sampai kita berlebihan, tetapi makna substansinya tetap mengena gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh dan jangan sampai kita terbakar gitu ya. Jadi kita tetap jalan tengah. Mudah-mudahan dengan jalan tengah itu kita akan selamat hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Kita tidak mau kita sebagai guru atau kita sebagai penyampai, kita menyampaikan amanah, tetapi kita juga memakai. Jadi kami yang di penyuluh agama ini bersyukur, Mbak siapa ini ya? Dela. Mbak Dela, bersyukur ya, karena kami tidak bersentuhan dengan namanya anggaran gitu ya. Jadi bersyukur, tugas kami cuman pencerahan seperti ini, jadi bersyukur, betul-betul bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Baik, kita ke pertanyaan di WhatsApp dulu Ustadz di 082179279090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, dari Pak Surya yang ada di Pelaju. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana agar hati kita tergerak menunaikan sholat 5 waktu tepat waktu dan istiqomah Ustadz? Mohon penjelasannya dari Pak Surya di Pelaju. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya, doanya cuma satu, Pak Surya. Doanya cuma satu. Dengar baik-baik, Pak. Allahumma paksain. Paksain. Gitu aja, Pak. Ya, dipaksain. Begitu azan kita paksain ya. Kecuali kita dalam musafir itu boleh di jamak atau boleh di jamak qosor ya. Kita manfaatkan momen itu. Ya, kalau saya pas berangkat saya jamak qosor saya manfaatkan. Ya, ketika pas sakit ini ya kita pakai keringanan. Rukhsahnya saya tadi sholat subuhnya duduk ya, qobliyah subuhnya duduk. Sholat subuh saya duduk karena tidak mampu berdiri karena masih pusing-pusing ya. Nah, maka dalam keadaan dan kondisi apapun kita tetap sholat, karena sholat itulah yang nantinya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya sebentar ya. Sebentar sholat itu cuma 5 menit lah, bersih-bersih mungkin 10 menit ya. Mungkin 15 menit selesai lah. Oke, terima kasih. Baik. Di belakang Pak Surya di Pelaju, silakan pendengar ingin bergabung di 3699977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala di Kenten ya. Iya. Iya, silakan Mbak Lala. Halo Mbak. Halo, silakan Mbak Lala. Halo. Halo, Mbak Lala. Bisa dengar suara Dela, Mbak Lala? Oh iya. Silakan Mbak Lala. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Ustadz.
dari medsos juga sih. Waktu zaman COVID kan kita disuruh vaksin semua Ustadz ya. Nah, Ya, terus lihat katanya Menteri Kesehatan sendiri sih Siti Fadila itu ngomong kalau dia tidak divaksin. Pas ditanya kenapa nggak divaksin Ibu, katanya nggak ada gunanya, itu nggak perlu. Nah itu gimana sih Ustadz pemimpin yang begitu? Kalau Ustadz tadi kan menerangi jangan sampai hancur kan Ya. diri kita sendiri. Kalau ini menghancurkan orang, dia sebagai pemimpin tapi dia sendiri ini mau menang sendiri gitu Ustadz. Baik. Itu begitu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, saya tidak mau memberikan pencerahan dengan menyebutkan nama ya. Saya tidak mau menyebutkan nama karena itu kode etik kami. Jadi kalau ditanya saya pribadi, saya vaksin Bu. Karena syarat saya masuk di pergi haji kemarin harus wajib vaksin 1, 2, 3 sampai booster gitu ya. Terus kemudian saya kulur kilir Bu, selama COVID kemarin saya kulur kilir ke Jawa, saya ambil S3. Jadi saya ikuti peraturan pemerintah, itu saya. Tetapi mengenai yang di Ibu pertanyaan Ibu, mohon maaf dengan segala kehormatan, kerendahan hati, saya tidak bisa menjawab karena menyangkut pribadi seseorang. Terima kasih Ibu. Baik. Baik, di belakang Mbak Lala di Kenten di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Tata. Dengan Dela ini Bu Kusmini. Iya, suaranya mirip Mbak Mirip Tata, ya. Mbak Bella. Silakan Bu Kusmini. Assalamualaikum, kayaknya Ustadz Andi ya Mbak Bella. Dengan Ustadz Haji Dian. Oh, iya, Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tanyakan Pak Ustadz, puasa Rajab ini Pak Ustadz, saya itu cuma hari Kamis Pak Ustadz, nggak dikasih hari Senin, kata orang-orang nggak abdel katanya. Apa iya Pak Ustadz? Nah itu aja Mbak Bila, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya Alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan Rajab. Maka ketika Rasulullah SAW kita dipertemukan dengan bulan Rajab, kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahwa kita minta diberkahi di bulan Rajab, kita minta diberkahi di bulan Sya'ban, dan kita minta dipertemukan di bulan suci Ramadan. Salah satu amalan bulan Rajab ini adalah menanam. Maka kita disunahkan untuk banyak-banyak berpuasa. Namanya disunahkan, Bu Kusmini ya. Jadi tidak abdol karena sunnah. Yang wajib itu Ramadan Bu, dan puasa nazar. Saya sendiri sampai dengan hari ini saya belum puasa karena saya sakit. Dari mulai tanggal 1 kemarin saya sudah sebelum tanggal 1 saya sudah kena sakit. Jadi saya belum puasa sampai dengan hari ini karena puasanya adalah sunnah. Dan orang yang puasa wajib saja, faman kana minkum maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhar. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka boleh mengganti bilangan itu di waktu kemudian hari ketika sehat. Itu kalau Ramadan. Nah kalau Rajab, apalagi Rajab. Rajab ini sunnah. Jadi Bu Kusmini tetap abdol. Nanti kalau Bu Kusmini sehat, ada waktu, monggo silakan dilanjutin puasanya di hari Senin atau mungkin di hari Kamis, monggo, atau mungkin di pertengahan bulan. Monggo silakan Bu Kusmini. Ya, Baik. terima kasih. Baik, kita kembali ke WhatsApp di 082179279010 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bagaimana dengan istilah bersedekah di waktu sempit? Apakah itu juga termasuk menzolimi diri sendiri? Karena kita tahu hanya ada uang sedikit namun kita sedekahkan tapi kita tidak bisa untuk diri sendiri. Apakah itu termasuk zolim dengan diri sendiri? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Di dalam Quran surat Ali Imran Allah terangkan bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu adalah sedekah di waktu lapang dan sempit. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus tunggu kaya. Kalau kita tunggu kaya, nanti kita sayang. Nah, contoh kita kecil saja, kita mau sedekah 1.000, uang kita 10.000, kita mau sedekah 1.000 kan enteng kan. Nah ketika uang kita 1 juta,
kita mau sedekah 100.000. Berat atau enteng? Berat kan? Nah, seperti itu logikanya. Jadi maka dibiasakan dari kecil. Kalau kita punya 10.000, kita sedekah 1.000, itu biasa saja. Sedekahlah 1.000. Nah, ketika kita punya uang 1 juta, kita punya uang 1 juta, kan tadi 10%-nya, kita mau sedekah 100.000. Sayang 100.000 ini untuk belanja ini, belanja itu. Nah, oleh karena itu, sedekahlah di waktu lapang dan sempit. Saya ada testimoni bahwa saya pernah sedekah pada waktu itu anak saya baru 1 ya. Anak saya baru 1 dan tanya pada istri saya, anak apa ada inilah 20.000, 40.000 artinya. Ayo Pak, kita sedekah. Kata saya, ayo kita tengok tetangga yang pulang ke kuburan itu. Saya tengok tetangga ke kuburan itu, uang saya masukin amplop. Dan ini memang betul-betul yang saya rasakan dalam keluarga. Ketika itu ya dalam hitungan sebulan 2 bulan ya, sebulan 2 bulan Allah balas 40.000 dengan 40 juta. Saya berangkatkan umroh dengan dikasih 40 juta. Artinya bisa umroh dua dengan istri saya pada waktu itu 2013, sekitar tahun 2013, 12 gitu ya. Nah, itulah pernah saya mengalami hal-hal seperti itu. Jadi Pak Syafri, jangan takut dengan sedekah kita yang sempit, tapi jangan sedekah itu tidak sempurna. Allah itu menyuruh anfiku mimma razaqnakum ayat ya akhadat. Infakkanlah sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, ya sebagian, bukan semua. Terima kasih penanya tadi. Baik, dari hamba Allah di Palembang. Baik Ustadz, kita kembali. Yang ingin bergabung silakan di line telepon di 0711369977 dan kami informasikan saat ini lintas waktu 35 menit beranjak ke 5 waktu Indonesia Barat. Ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, dulu kita jarang sholat, sekarang baru menyadari bagaimana apakah sholat yang tertinggal kita qadha kembali, sedangkan kalau dihitung banyaklah usia yang tidak sholat. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Silakan Ustadz. Ya Alhamdulillah Pak Romli, belum ajal diambil Allah ya. Sebelum kematian datang kepada Pak Romli, Allah telah sadarkan yang selama ini tidak sholat, sekarang sholat. Lalu bagaimana sholat yang tertinggal? Padahal lebih banyak usia yang tertinggal dulu daripada sekarang. Maka Pak Romli dikodok semampunya. Setelah Isya, Bapak kodok mampunya 1. Kalau mungkin tidak capek, tambahi lagi. Kalau mungkin disela lagi, istirahat sebentar, nanti sholat lagi ya. Mungkin di saat tua ini, Pak Romli, mungkin waktu kita banyak, Pak. Ya, ketika kita sudah usia lanjut, itu kan tidak lagi bekerja, tidak laku lagi ya. Ya, ketika pekerja tidak laku lagi, maka perbanyaklah ibadah kita, Pak. Banyak ibadah. Jangan pernah tinggal megang tasbih. Ya. Nah, maka sholat kita kodok. Kemudian sela-sela sholat itu kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tawaf, ya, membaca istighfar. Insya Allah ampuni Pak segala dosa, kesalahan kita, karena kita taubat. Taubat itu kan tidak mengulangi dan kita berusaha lebih baik. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Amin. Baik. Di belakang Pak Romli Jamal, silakan ingin bergabung di 369977. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofia Mbak di Della. Sekojo, silakan Bu Sofia. Itu nih tadi terlambat subuh oleh karena nak buang air besar, sedang ngebang nak buang air besar, apa masih bisa? Apa masih bisa sholat subuh? Subuh yang itu. Baik. Betul. Segitu saja Ibu. Iya. Iya, terima kasih Bu Sofia di Sekojo. Assalamualaikum. Baik, silakan Ustadz.
Mohon ditranslate, saya kurang jelas tadi. Bu Sofia tadi pada saat azan sholat subuh kebelet buat buang air besar nih Ustadz. Nah, apakah masih bisa menyusul ini sholat subuhnya Ustadz setelah azan? Boleh, Bu, sholat subuh itu tidak harus tepat waktu di tepat waktu itu. Geser dikit boleh sebelum waktu suruh. Waktu suruh kadang 6.15 ya. Itu Mhm. 6.15. Jadi sebelum waktu suruh, Ibu boleh masih bisa sholat subuh. Ya, Baik. silakan. Ya, di belakang Bu Sofia di Skojo. Silakan yang bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini di luar tema Ustaz. Saat ini saya di persimpangan sama gini. Anak saya melamar sebuah pekerjaan di sebuah lembaga gitu. Tapi ternyata setelah tes itu anak saya gagal dan bisa masuk oleh panitia dikabari bisa masuk dengan catatan uang sekian ratus juta gitu Ustaz. Saya tahu itu haram, itu saya ngerti Ustaz. Tapi mohon lebih ini lagi ditajamkan Ustaz. Risikonya itu apa baik secara dunia maupun agama gitu Ustaz. Mohon sekali Ustaz, saya tahu itu haram Ustaz. Terima kasih. Pelicin gitu Pak ya? Ustaz. Iya, uang pelicin Ustaz. Selalu dalam sehat. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau uang pelicin ini akibatnya di dunia dan akhirat itu seperti apa Ustaz? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita waqtasi wal murtasi binar. Yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Jadi hadis ini keras ya. Hadis ini keras. Saya pernah diskusi dengan mertua saya kiai. Waktu itu saya pernah diskusi dengan mertua saya, aku terima pegawai di situ. Saya diskusi. Saya minta duit. Kata mertua saya, kamu tiap Jumat naik mimbar, kamu baca kitabullah, takwa kepada sudah cukup jadilah. Nah, oleh karena itu nasihat mertua saya sebagai orang tua saya pegang dan itu sinkron dengan hadis Nabi yang menyogok dan yang disogok adalah artinya sekian tahun yang akan datang, sekian tahun yang datang, saya masuk pejabat kita tanpa rupiah, tanpa pakai sogok. Saya syukur Pak Kliwon ini yang tidak. Kalau orang tua mengajari seperti itu sama dengan orang tua itu menggiring anaknya ke dalam jurang neraka. Jadi Pak Kliwon pintu rezeki itu 10 di antara pintu rezeki kadang berniaga. Satunya tidak semua harus jadi pegawai Pak. Ya. Insya Allah dengan usaha, dengan pedagang atau dengan mungkin yang lainnya asal halal berkah wajar, mudah-mudahan Allah ridho. Kita kerja itu nyari kan jangan dituruti Pak ya. Nah itu insya Allah dalam rangka mendidik anak seperti itu Pak, mendidik anak bukan malah baliknya anaknya itu siap jual kebun ke rumah dan Allah ridho. Nanti ada hikmah. Insya Allah ini semuanya hidup saya. Indah. Baik. Baik, kita terima telepon kembali di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten. Silakan Pak Asnu, ada Ustadz Haji Dian. Halo. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran Ustadz ini Pak Asnu? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Dela Pak Asnu? Halo Pak Asnu. Baik, nampaknya terputus ya. Silakan yang ingin bergabung di belakang Pak Asnu di Kenten di 369977 Pro 1. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih, Pak? Ya, oke. Dengan Basir. Dengan siapa? Sama Pak Basir. Pak Bashir, di mana Pak Bashir? Di Kenten. Di Kenten, silakan Pak Bashir. Ya, Assalamualaikum Mbak Dela, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tolong dibantu Mbak Dela ya, kalau kedengaran putus-putus ada Pak Ustadz. Iya. Itu. Ini jaringannya nih, Pak. Oke. Ini yang saya mau tanyakan, Mbak Dela, Pak Ustadz. Kalau kita sudah naik sejadah, sudah hampir sholat, tapi ini rasanya sakit perut, mau ngencing, mau misi, kentut. Apa kita lanjutkan sholat atau berhenti? Kita putuskan dulu sholat, kita ini buang air besar dulu. Nah itu apakah itu makruh atau hukumnya haram? Jadi itu saya tanyakan. Itu aja Mbak Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, kalau diteruskan sholatnya makruh, Pak. Bagusnya kalau Bapak punya penyakit seperti itu, ya memang itu penyakit tua, Pak, ya, orang tua. Saya juga pernah itu, maka dibatalkan saja. Dibatalkan atau ke kamar kecil dulu ya. Kecil dulu, kita buang air dulu, bersih, nanti baru sholat. Jangan diteruskan sholat dari tengah jalan atau was-was batal apa tidak ya? Tidak. Maka kita putuskan menunda sholatnya, kita tidur dulu ya. Masih. Ustadz, kita ke WhatsApp kembali ya di 08217927 dari hamba Allah di Desa Keman Baru, Pampangan Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibadah yang paling utama apakah sholat atau apakah sedekah? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Desa Keman Baru, Pampangan Oki. Silakan Ustadz. Ibadah yang paling utama itu sholat, karena sholat itu adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bagaimana beribadahnya umat Islam? Ya, dengan sholat. Sholat ini malam 5 kali yang wajib. Syukur-syukur ditambah paling tidak minimal yang wajib lah kita kerjakan. Terima kasih. Baik, silakan yang bergabung kembali di line telepon di 0711369977. Kami mohon maaf mungkin belum bisa menerima dengan baik ya, karena ini masih ada perbaikan di studio. Jadi silakan yang bergabung di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Asnu, bisa dengar suara Dela, Pak Asnu? Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Asnu. Tidak ada suara Mbak Dela. Ya, mungkin bisa langsung aja Pak Asnu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asnu. Baik. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asnu. Silakan Pak Asnu. Halo. Baik, kita putus ya. Silakan yang bergabung di line telepon kami di 0711369977. Untuk Pak Asnu mungkin bisa mendengar pesawat radionya atau juga langsung aja nanti kasih pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak? Dengan Pak Ari di Barangan. Pak Ari di Barangan. Ya. Silakan Pak Ari. Ini Bu, penganyaran Pak Ustadz. Ya, silakan. Kata orang-orang itu kalau seandainya kita dipanggil orang undangan baca Yasin ya Bu ya. Ya. Berhubung kita kurang hafal baca Yasinnya, katanya kalau kita baca kulhu itu sama saja, apa betul itu? Baik. Itu aja tanyanya Pak. Ya, segitu saja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ari di Barangan. Silakan Ustadz, apakah baca Yasin ini sama dengan baca kulhu? Baik, nampaknya terputus dengan Ustadz Dian ya. Kita akan mencoba menghubungi kembali Ustadz Dian untuk pagi hari ini
Dan tentunya pendengar kami informasikan saat ini 48 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masih di Mutiara Pagi. Kami mohon maaf untuk mungkin suaranya belum bisa diterima dengan baik ya, belum bisa secara bersih karena kita masih dalam perbaikan. Dan tentunya untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami nantikan kita masih mencoba untuk menghubungi Ustadz Dian untuk pagi hari ini, dan tentunya sudah masuk di WhatsApp di 082179279010. Kami ucapkan terima kasih dan tetaplah dulu kita sambil menanti kita dengarkan terlebih dahulu tembang bernuansa religi. Tetaplah bersama kami. Sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Haji Dian. Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Baik, kita akan menantikan Ustadz Dian. Kami masih akan mencoba untuk menghubungi Ustadz Dian, dan kami terima telepon Anda. Nantikan terus bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku. Baik, kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Haji Dian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Dela Ustadz? Dengar. Dengar, baik. Nah tadi ada pertanyaan, apakah tadi dari Pak Ari ya Pak Ustadz ya, yang ada di mana tadi? Pak Ari tadi di Barangan. Apakah kalau misalnya tidak hafal surat Yasin, apakah bisa diganti dengan kulhu, Ustadz? Boleh, itu waktu apa? Sholat ya? Lagi Yasinan. Oh, lagi Yasinan. Dibaca Pak, tidak usah dihafalkan. Dibaca. Makanya kita kan dibagikan Yasin itu. Itu dibaca Pak, jangan ditutup ya. Nah, oleh karena itu dibaca, karena ada keberkahan kita melihat huruf-huruf Al-Quran. Allah akan menjadikan syafaat huruf itu menjadi penolong kita di akhirat. Ya, terima kasih. Baik, silakan yang bergabung kembali bersama Ustadz Haji Dian di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Baik, terputus ya. Silakan yang bergabung kembali, dan kami informasikan saat ini 53 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Pak Asnu, silakan Pak Asnu. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Asnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tidak Pak. ada suara Mbak Dela. Iya, silakan Pak Asnu, langsung saja. Assalamualaikum. Baik, untuk Pak Asnu mungkin bisa langsung pertanyaan ya, karena kami mohon maaf untuk jaringan teleponnya. Kami masih dalam masa perbaikan ya. Dan silakan yang bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Iya, ini mungkin Pak Asma itu dengar radio mungkin baru bisa. Iya, kita juga bertanya. masih dalam masa perbaikan ini. Silakan.
Ya, itu di radio bagus ininya, Mbak Dela. Bagus ya suaranya. Pro satunya Iya, ya. bagus, Mbak Dela. Baik, Iya. silakan Itu Pak aja Zakaria. informasi ya, Mbak Oh, Dela. baik. Terima kasih. Terima kasih untuk telepon Pak Zakaria ya. Jadi untuk Anda kami mohon maaf, kita juga masih masa dalam perbaikan untuk Pro 1 pagi hari ini. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara Dela Pak Asnu? Nah, enggak ada suara Mbak Dela. Baik ya, mungkin nanti di lain waktu kesempatan ya, dan kami informasikan untuk Anda. Mungkin kita langsung aja ke Ustadz Haji Dian. Ustadz, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup mengenai tema kita pagi hari ini, tahun berganti, kematian semakin menanti. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu, hitung-hitung dirimu, evaluasi dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah, dievaluasi oleh Allah. Artinya, sejauh mana kita selama ini, apakah banyak maksiat atau banyak amal baik. Kita semua akan menuju kematian, maka kita persiapkan diri kita menuju kematian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang dibawa untuk besok. Jadi ini sudah diperingatkan Allah, kita untuk sama-sama siap-siap bawa bekal. Kita saja mau mudik, ya mau mudik itu siap-siap bekal. Saya hari Minggu ini insya Allah mau mudik ke Jawa sama istri, sama anak. Jadi dari kemarin itu sudah kemas-kemas gitu ya. Apalagi kita akan pergi yang tidak akan kembali. Oleh karena itu kita persiapkan bekal apa yang terbaik menuju kematian ini, yang tahu adalah kita sendiri. Kita persiapkan karena anak kita belum tentu dapat menolong, saudara kita belum tentu dapat menolong. Maka yang terbaik adalah orang yang cerdas adalah orang yang tahu terhadap persiapan dirinya sendiri menuju bekal akhirat. Ini saja mungkin refleksi pergantian tahun 2024 ke 2025 miladiah yang sekaligus berbarengan dengan bulannya Allah, bulan Rajab, Syahrullah. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah panjangkan umur kita, ketemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah mohon ampunan, kepada hadirin mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Muhammad Dian Kristiawan, SOS MSI MM, yang sudah memberikan materi kita pagi hari ini mengenai tahun berganti, kematian semakin menanti. Dan pendengar, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi Warta Berita Daerah. Dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.